Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus masjid, Sobirin, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, ayah bunda, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memujinya, kembali lisan kita kemudian memperbanyak syukur padanya, berusaha untuk terus-menerus mencintainya dari segala apapun yang ada di dunia ini. Kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini Allah mudahkan kita mengamalkannya. Semoga istiqomah dan semoga akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, Bapak Ibu, Sabtu yang lalu pada subuh saya dapat amplop yang isinya uang. Lalu dalam hati saya, apakah ini yang disebut dengan serangan fajar? Padahal besok baru kita memilih, tapi terlalu cepat saya diberikan amplop itu. Oh, ternyata saya salah. Ya Bu, untung saya nggak tolak. Kalau ada ibu yang tanya, Ustadz tolak apa Ustadz terima? Saya terimalah. Ya. Dan saya salah. Itu bukan serangan fajar. Rupanya itu kafalah yang diberikan kepada ustadz yang biasa mengisi pengajian di masjid itu. Untuk transportasi lah namanya apa. Tanpa harus menyuruh memilih paslon tertentu. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tema ini sangat penting, Pak. Untuk kita semua yang hadir malam ini, karena esok kita akan memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Betul Bapak Ibu? Ya. Walaupun malam ini sebenarnya saya disuruh menyampaikan tentang keutamaan umroh, tapi boleh kita singgung dengan program-program pemimpin yang kita pilih. Nah, kalau bicara pemimpin di dalam Al-Quran, banyak Pak. Ada yang disebut dengan khilafah, khalifah fil ard. Ada yang disebut dengan imamah. Dan ini menjadi doa ayah bunda, bapak ibu, kakek nenek untuk anak dan cucu. Yang diabadikan dalam surah Al-Furqan ayat yang 74. Ayat ke-74. InsyaAllah kita dimudahkan Allah untuk mengamalkannya. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba sama-sama Pak. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Di situ ada kata pemimpin, imam. Jadi kalau kita artikan dari awal, ya Tuhan kami, ya Allah, anugerahkanlah pasangan kami, keturunan kami yang menyejukkan hati kami. Kalau anak ibu, cucu ibu azan di Masjid As-Sabirin, menyejukkan hati nggak tuh Bu? Qurrata ayun. Kita berdoa Pak, kalau nanti dia jadi pemimpin, dia tidak hanya jadi makmum, tapi jadi imam. Bagaimana mungkin kita memilih pemimpin yang nggak pernah kita lihat dia ke masjid, yang nggak pernah lihat dia sholat berjamaah ke masjid. Sementara doa kita tadi, yang kita contohkan, kita ingin anak keturunan kita menyejukkan pandangan mata kita. Qurrata ayun, yang mana? Yang sholat, bukan yang tidak sholat. Kalau anak, ayah bunda, bapak ibu baca Quran, senang enggak kita Pak? Anak Pak Haji Kowi sudah wisuda 30 juz. Walaupun tak anak saya, tapi saya bangga. Anak sahabat saya wisuda 30 juz. Kalau dia nanti jadi pemimpin Pak, pasti dia akan membela Al-Quran. Bagaimana mungkin kita yang berdoa sejak dini untuk anak cucu kita menjadi generasi Qurani, kemudian kita tidak memilih pemimpin yang kemudian mencintai Al-Quran, membela Al-Quran, berusaha mengamalkan Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa ini harapan kita bersama. Dan ditutup dengan waj'alna lil muttaqina imam. Jadikan kami pemimpin bagi orang bertakwa. Kalau kita menjadi pemimpin orang yang bertakwa, kita harus bertakwa enggak Pak? Itulah yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu Pak, duduknya saja jadi pelajaran. Berjalannya, bahkan tidurnya, makannya, minumnya itu menjadi uswatun hasanah. Jangankan kepemimpinannya. Saya ulangi Pak ya. Berjalannya saja, cara minumnya, makannya, tidurnya itu jadi teladan. Apalagi konteksnya kepemimpinan. Pastilah dia pemimpin yang terbaik di sepanjang masa, di sepanjang zaman. Betul Bapak Ibu? Setuju? Maka inilah yang mengantarkan pemahaman pada jemaah Masjid As-Sabirin, walaupun jemaah yang melihat live streaming ini tidak hadir, mudah-mudahan juga memberikan pemahaman menggunakan hak kita esok hari. Bapak dan Ibu, kita coba kembali mengingat sirah nabawiyah di saat Rasulullah SAW resah gelisah melihat kondisi masyarakat jahiliyah. Zina di mana-mana, minuman keras di mana-mana. Pokoknya jahiliyah. Dan boleh jadi kejahilian itu terjadi hari ini. Nah, maka Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu itu berada di mana Bapak Ibu? Kemana? Berada di mana? Saya ulang Pak ya. Rasul itu kemana dan berada di mana Pak Haji? Makanya Ibu semangat nih untuk umroh ya? Karena umroh dari satu umroh ke umroh berikutnya penggugur dosa. Dan kalau wanita tidak mampu berjihad fisabilillah, laksanakanlah umroh, itu pahalanya juga besar. Dan ibu kalau umroh, selain ibu mengambil mikot di Bir Ali, atau kalau langsung ke Jeddah biasanya di Ya'lamlam sudah diinformasikan,
Kita sudah mengambil mikot, ada yang pakai ihram bapak-bapak, langsung nanti kita melaksanakan umrohnya itu. Ya, mulai dari tawafnya, sa'inya, sampai kemudian tahallulnya. Bapak dan Ibu, selain melaksanakan rukun umroh, pasti jemaah ingin city tour. Kemana dibawa? Biasanya ke satu tempat, ya, Jabal Nur. Di situ ada Gua Hira. Kalau sekarang ada museum baru di situ, Pak. Saya kemarin waktu jadi petugas haji, nggak sampai karena udah panas sekali, saya langsung masuk ke museum saja. Ya. Nah, ketinggian Gua Hira itu menurut para ahli 625 meter. Berarti tinggi. Sudah sampai puncak, turun lagi sedikit ke bawah curam dan mesti hati-hati. Gua itu kecil saja. Di sana Nabi menyendiri karena melihat kondisi masyarakat jahiliyah waktu itu. Pertanyaan saya, kalau tadi sudah terjawab beliau berada di mana, maka pertanyaan saya, waktu itu Nabi sedang jauh dari Sang Pencipta atau sedang dekat-dekatnya, Pak? Sepakat kita. Semua yang ada di masjid ini menyatakan Rasulullah itu dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemana lagi dia akan mengadu persoalan jahiliyah ini? Risau sudah, gelisah sudah. Apa kira-kira solusinya? Turunlah wahyu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu pengetahuan itu sudah mulai masuk dengan cara dakwah ilallah, dakwah tauhid. Karena orang sudah bertauhid, pasti tidak akan melakukan kebodohan kejahilian itu. Sampailah pada fase dakwah yang terang-terangan. Dan orang-orang kafir Quraisy udah nggak suka. Segala cara sudah dilakukan. Sampailah pada penawaran. Ya Pak, kalau harta kami berikan. Kan mata uang dulu dinar Pak ya. Kalau jemaah haji, ibu bawa real. Waktu kita jadi petugas, itu 4.300 rupiah satu real. Makan bakso 20 real. Tapi tolong jangan dikonversi ke rupiah. Marah ibu nanti. Karena sekali makan bakso kalau 20 real kali 4.000 saja, berapa semangkok Pak? 80.000. Kalau di sini bertambuh makan bakso, itu semangkok. Bayangkan harta yang ditawarkan orang-orang kafir Quraisy itu sedikit apa banyak Pak? Banyak. Sementara serangan Fajar paling 300.000, 500.000. Ada yang pengalaman Pak nerima serangan Fajar? Ibu ada pengalaman Bu? Berapa isinya? Serahlah Ustaz, mau sholat, mau enggak, mau ke masjid, mau enggak urusan saya. Penting saya dapat 300.000. Lalapeh makan 2 hari kok. 2 hari Pak, sementara 5 tahun ke depan Bapak Ibu yang harus dipikirkan. Coba, setelah harta, tahta, terakhir wanita. Ini kalau urusan wanita saya izin mau tanya Pak Haji Kowi dulu. Sahabat saya. Pak Haji kalau ditawarkan wanita yang paling cantik di Riau, mau apa nolak Pak? Oh enggak jawaban beliau. Enggak katanya, enggak nolak rupanya. Saat yang ditawarin Pak Haji Kowi, yang mau haji sebelahnya. Sampai pula haji yang kemarin. Memang berat wanita. Tapi Nabi Pak, coba dengarkan. Ini tauhid. Maka memilih pemimpin itu tauhidnya, akidahnya, takwanya, imannya, amal solehnya. Andaikan rembulan di tangan kiri, kanan tuh, matahari di tangan kiri itu, ya,
Atau sebaliknya, aku tidak akan pernah berhenti untuk ini. Ini itu apa? Ya, jalan dakwah tauhid. Ditawarkan macam-macam enggak apa, dibuat Rasulullah contohnya lagi. Andaikan rembulan, andaikan matahari pun, aku tidak akan berhenti dari dakwah yang mulia ini. Menyuruh orang berbuat baik. Berarti apa orientasi kepemimpinan Rasulullah? Harta? Kuasa selama-lamanya? Wanita? Bukan. Tapi ada sesuatu yang mulia. Mengenalkan orang pada Allah, mengajarkan manusia untuk terus beribadah pada Allah dan berbuat baik untuk kemaslahatan. Kan aneh, Pak. Kalau kita yang mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak ada pedoman memilih pemimpin, asalkan 300.000, asalkan 500.000. Ini maaf Pak ya, fenomena itu terjadi itu kita dengar. Kami kalau Bapak tuh nak ngasih, nak kami pilih. Atau ada yang sudah ngasih 300.000, masa sama juga nih Pak? Yang tadi 300.000, kok Bapak datang masih 300.000 juga? Jadi dibanding-bandingkan dengan itu semua. Salah Bapak Ibu? Salah. Tinjauan agama itu adalah riswah, menyuap, rosi wal murtasi, yang memberi suap, yang disuap, yang menerima suap. Dosa enggak Pak? 300.000 masuk neraka. Ada orang 30 miliar korupsi, senang-senang dulu di dunia masuk neraka. Ini 300.000, 500.000. Tapi saya coba pendekatannya lewat teori ekonomi secara umum, dan kemudian kita kaitkan dengan kesyariahan dengan cara yang begitu. Baik Pak, kalau saya mencalonkan untuk kepala daerah, misalnya provinsi kita ini, Riau, karena fenomena masyarakat terbiasa dengan cara begini, apalagi kaum papa misalnya, ya Bu, saya perlu 100.000 suara. Lalu masyarakat terbiasa untuk harga 500.000. 500.000 dikali 100.000, berapa angka yang ketemu Bapak Ibu? Kurang Pak. Itu dia. 50 miliar. Pak Haji kalau mengeluarkan uang 50 miliar Pak, investasi ini, berusaha, bisnis ya. Pengen enggak uangnya balik Pak? 2 kali lipat, 3 kali lipat. Pengen enggak Pak? Tuh kata Pak pengurus dengan bahasa pasti. Dan tak mungkin orang tak mau balik Pak. Sudah mengeluarkan 50 miliar, tak mau balik 50 miliar. Sedangkan balik saja, dalam teori break even point, itu ada teori mikro apa makro itu terlalu tinggi bahasanya kata ibu-ibu. Yang rendahnya, yang sederhananya, pulang pokok, pulang modal. Pak Haji investasi 50 miliar, terus dapat 50 miliar lagi. Pulang pokok Pak. Tapi sejatinya masih rugi enggak beliau? Rugi apa Bu? Ya, rugi waktu. Rugi apa lagi Bu? Tenaga, perasaan, pikiran. Apalagi Pak, orang yang memang menyiapkan ini, atau ada yang menyiapkan uang sekian bulan ini kemana-mana, terus gak mau balik Pak. Kata Pak Ketua tadi, pastilah mau balik lagi. Apalagi itu pinjaman. Kawan saya tidak duduk Pak, uang ini dipinjam Pak. Sekali tidak duduk, yang kedua terduduk juga, yang ketiga masih terduduk juga. Sekarang nendang-nendang kaleng kawan. Asal lihat bintang ke langit dihitungnya. Tidak main-main. Artinya nggak siap orang kalau nggak menang.
Nah, itu bukan serangan fajar, serangan udara. Saya yakin Bapak dan Ibu ini karena sudah biasa mendengar pesawat, jangankan serangan fajar Ustaz. Serangan udara aja biasa kami dengar. Baik, ini contoh saja tamsilan. Tapi ada enggak orang yang masih begitu sampai hari ini, Pak? Memang itu yang ditunggunya. Banyak kata PRT. Maaf nih, ada PRT malam ini datang. Ada Pak RW yang datang, Pak? Enggak ada ya. Alhamdulillah Pak RW, Pak RT sekarang enggak mau gitu. Yakin saya. Karena banyak Pak RW, Pak RT yang sudah ke masjid dan ikut pengajian. Tahu dia ini suap, enggak bisa. Yang penting saya sudah jadi KPPS, saya ada gajinya, jadi RT ada gajinya, ya sudah. Yang penting apa idenya, apa programnya untuk 5 tahun yang akan datang. Jangan idenya menambah insentif gaji RT setiap bulan. Kan bagus. Dari yang 1 juta jadi 5 juta misalnya. Itu saya mau juga jadi RT itu, Pak. Ya. Ketua masjid mau digaji misalnya. Berebutlah kita jadi ketua masjid misalnya. Bapak dan Ibu, yang penting program. Nah, maka hal ini terlarang. Negara menyebutnya money politik. Apa Bapak Ibu? Money politik. Masih terjadi enggak hari ini, Pak? Sudah dilarang agama, sudah dilarang oleh negara, masih terjadi. Kenapa? Orang hanya berpikir singkat, padahal jalan 5 tahun itu tak singkat, jalan panjang yang berisiko untuk generasi kita. Lalu apa pedomannya Ustaz? Yang pertama, ya Pak, kalau doa kita tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bertakwa. Jadi pemimpin orang bertakwa, kita harus bertakwa. Berarti pemimpin syarat pertamanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya mana, Pak? Lihat saja salatnya. Lihat saja bagaimana dia berinteraksi dengan masjid. Ini saya kasih contoh. Kalau ada pemimpin di tingkat daerah, misalnya bupati, tingkat kota, wali kota, kalau dia datang ke Masjid As-Sabirin, idealnya beliau ini jadi makmum atau jadi imam, Pak? Pintar, Pak. Karena dia pemimpin. Jadi kalau dia datang ke Masjid As-Sabirin, dia jadi imam. Ya, walaupun kondisi sekarang tentu kualitasnya tidak sama dengan masa sahabat ya. Yang mereka jadi kepala negara, beliau juga jadi imam sholat. Pengganti Rasul setelah jadi imam sholat dan kepala negara, Abu Bakar. Setelah itu Umar. Semuanya jadi imam. Utsman bin Affan, Ali. Dan mereka adalah pemimpin di masa itu. Gemilang, prestasi, membangun peradaban yang mulia. Nah, inilah syarat pertama yang mesti ibu pilih. Walaupun besok tidak ada yang memberikan atau yang dengan istilah tanda kutip serangan fajar. Sedih enggak kita, Pak? Sedih enggak, Bu? Ibu enggak dapat 300.000, enggak dapat 500.000. Sedih enggak, Bu? Enggak, karena ibu mantap sudah ada pilihan saja dengan kriteria-kriteria yang insya Allah bangun nanti malam, sholat malam, kemudian baca Quran sampai azan, melaksanakan sholat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya, sholat subuh di masjid, lanjut Quran, kemudian zikir, kemudian ada mungkin Bapak Ibu jalan pagi, setelahnya mungkin beres-beres, sarapan, lalu ke TPS dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gunakan hak pilih kita. Tak ada yang ngasih kita. Tak ada yang kemudian mengantarkan sesuatu pada diri kita. Maka kita tidak jadi persoalan. Karena kita sudah tahu mana yang kita pilih. Ya Bu? Tapi Pak Haji jangan tanya ke saya nomor berapa.
Saya sedang ceramah ditanya sama ibu-ibu. Ada yang mau bertanya, Bu? Antara ibu-ibu jawab, saya Pak Ustadz. Apa Bu? Nomor berapa Ustadz pilih? Mana bisa. Luber. Ya kan Bu? Langsung umum rahasia gitu ya. Tapi kalau Pak Haji mau tahu betul, habis sholat isya ini minum bandrek nirap. Nggak boleh kita. Atau teh telur nggak boleh. Itu ada di Damai Langgeng, itu enak sekali itu. Baik, ini syaratnya. Karena itulah ya, di mana Nabi mengatakan pemimpin yang mencintai kita, mendoakan kita, ya, menolong kita. Nah, maka kita akan beruntung. Yang mana? Yang bertakwa. Yang mana? Yang beriman dan beramal soleh. Pak, kalau pemimpin sholat subuhnya berjemaah, hebat nggak Pak? Menjaga sholat 5 waktunya berjemaah, hebat nggak Pak? Oh, Masya Allah. Kalau dia pikniknya ke tanah suci, hebat nggak Pak? Bukan party-party. Pak Haji tahu party-party. Ya. Hedonisme, bukan. Dia orangnya sederhana. Misalnya. Ya. Maka yang kedua, dengan istilah, ini berapa hari ini saya sampaikan di masjid-masjid Pak. Semoga ini menjadi amal soleh yang Allah meridhoinya. Ini dakwah. Dakwah itu harus menyentuh dalam semua aspek. Termasuk mencerdaskan umat, memberikan pemahaman, agar kita tidak disebutkan yang tadi Rasul katakan, rosi wal murtasi. Orang yang kena suap, orang yang menyuap. Maka yang kedua, musaqqaful fikri. Apa itu? Wawasannya luas. Dan kita bisa lihat kan Pak, dari ide-ide yang disampaikan ketika, ya walaupun istilah debat ya, tapi kita mengambil pelajaran terkait dengan karakter, cara pandangnya, pola pikirnya, dan programnya. Saya tanya Ibu dan Bapak di sini. Nanti kalau ada yang bertanya, boleh kita buka tanya jawab. Mana yang lebih baik Pak? Tolong disimak baik-baik. Salah satu paslon memberikan ibu uang 500.000. Atau mengadakan pasar murah untuk masyarakat. Mana yang baik Bapak Ibu? Hebat ibu-ibu Pak. Ibu-ibu ini politisi semua nih Pak. Hebat ibu-ibu. Pasar murah kata ibu-ibu. Kenapa ibu memilih pasar murah? Bukan uang isi amplop tadi atau serangan pajak. Ya, harapannya kalau dia memimpin, dia ingin murah terus. Terjangkau masyarakat untuk membelinya 5 tahun yang akan datang. Mana yang money politik Pak? Yang pertama apa yang kedua? Tidak Pak. Pasar murah tidak money politik. Yang pertama yang money politik. Karena direct. Tapi kalau pasar murah, dia tidak kasih uang. Dia siapkan sembako, ibu tetap membayar. Tidak gratis. Cuman harganya murah. Harapannya apa? Nanti kalau dia sudah duduk, dia ingin orang memahami pasar itu dengan segala sesuatu yang harus diperhatikan. Misalnya akadnya, cara bermuamalahnya, termasuk jangan mengurangi timbangan. Harusnya pedagang, kata calon pemimpin ini, kalau kalian menimbang, timbanglah dan lebihkanlah. Kan pendek aja hadis ini kan. Hadis-hadis ekonomi misalnya. Itu relevansinya luar biasa hari ini. Zin wa arji, timbanglah dan lebihkanlah. Sekali lagi, mana yang money politik Pak? Yang ngasih uang tunai 300.000 atau pasar murah tadi Pak? Yang kasih uang. Pasar murah tak kasih uang Pak. Harapannya apa? 5 tahun yang akan datang, ada pasar-pasar bersih, ada muamalah yang baik, diajarkan lisan, berbicara yang baik sebagai pedagang.
atau sebagai pembeli, ya, diatur parkirnya, terjangkau harganya, itu namanya musaqaful fikri atau program dengan wawasan yang luas. Contoh, Pak Kowi sama Pak Haji yang di sebelahnya, ini kabarnya nunggu Pak Kowi pensiun aja. Kalau udah pensiun orang berdua ini calon, Pak. Iya tuh, Pak. Calon RT dan wakil RT apa? RW dan wakil RW. Baiklah, kita contoh saja. Ketika beliau mencalonkan misalnya, Pak, mana serangan Pajar nih, Pak? Ini kan besok udah milih kami. Terus beliau bilang berdua, saya tidak akan pernah memberikan uang tunai. Karena ini dilarang oleh negara, namanya money politik. Tapi saya punya ide. Kalau ada di Masjid As-Sabirin ini, banyak anak-anak, ada MDA-nya, ada lingkungan di mana anak-anak banyak di situ. Coba Pak RT, Pak RW cari rumah yang bisa dipakai atau masjid di mana ruangannya masih bisa digunakan untuk pustaka agar anak-anak kita mau membaca. Kita kasih AC-nya, kita kasih kemudian tempat air minumnya, kita kasih karpetnya, kita kasih buku-bukunya, dan kita gaji orang itu. Nah, saya akan menggajinya misalnya 3 bulan pertama, nanti masyarakat yang mencarinya. Itu money politik atau bukan, Pak? Taman baca tadi, money politik atau bukan, Pak? Bukan money politik. Itu program namanya. Itu yang kita sebut musaqaful fikri. Paham Bapak Ibu? Paham kan? Nah, jadi kalau datang ke Pak Kowi, jangan minta uang, Pak. Tapi program apa yang bisa kita buat. Kalaupun beliau nanti tak terpilih, tapi program ini tetap jalan, kita menyebutnya itu warisan kebaikan. Itu artinya peninggalan kebaikan. Itu disebut dengan legacy kebaikan. Semenjak taman baca itu berada, terus dimanfaatkan, mengalir tak pahalanya buat Pak Haji? Mengalir. Lebih mahal mana, Pak? 300.000 atau itu? Tentu program itu. Masya Allah, tabarakallah, Bapak dan Ibu. Itu yang kita inginkan. Tapi banyak orang memberikan hari ini 500.000 untuk 100.000 orang, dia berpikir keras bagaimana mengembalikan ini. Orang yang kemudian memberikan sesuatu tapi niatnya salah. Kan viral juga ini, Pak. Apa itu contohnya? Orang membuka jalan untuk masyarakat. Jalan kenapa dibuka? Contoh ini ya. Jalan ini dibebaskan sampai ke Harudin Nasution itu. Kenapa Bapak bebaskan? Padahal tanahnya kan mahal ini. Biarlah agar orang nanti masuk ke masjid lurus, lempeng, parkirnya luas, nampak orang di situ ada Masjid As-Sabirin. Mudah anak-anak kampus mau kemari, mudah orang dari tempat kosnya ke kampusnya atau balik ke kosnya itu. Itu baik enggak, Pak? Dibukanya, Pak. Dia nggak ngasih duit, Pak. Alhamdulillah, dibukanya jalan itu. Tapi begitu besok di TPS, kebetulan di TPS ini dia ada berapa titik, dihitungnya sore besok, tidak ada orang milih dia, ditutupnya jalan tuh balik. Nah, ini tak baik. Bahkan kata Pak Haji Koi, ada tikar masjid diambil lagi. Yang saya khawatirkan tuh mesin air musola, Pak. Diambilnya mesin tuh, air tidak keluar lagi. Diperiksa, tidak ada mesin tuh. Dibawa sama kawan. Sama dia seperti seekor hewan berkaki 4, menjulurkan lidahnya, dia memuntahkan sesuatu yang dia muntahkan dari mulutnya, kemudian dia menjilat muntah itu kembali. Itulah permisalan orang yang telah memberi, lalu mengambil kembali. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi memang berat, Pak, jadi pemimpin itu. Tapi kalau karena Allah, itu sesuatu yang mulia. Saya teruskan yang ketiga. Kriterianya bertakwa,
kemudian wawasan yang luas, berwawasan luas. Yang ketiga, berniat terus berbuat baik di jalan Allah. Umar bin Khattab, siapa yang tak kenal Umar, Pak? Ketika paceklik, Umar lah orang yang banyak tidak makan. Umar tidak makan. Kalaupun makan minyak saja, tidak daging, tidak. Tapi memastikan rakyatnya makan. Pernah dengar kisah heroiknya Umar? Dia berjalan keliling, Pak Haji. Lalu ada ibu-ibu yang ngomel. Mengeluh ibu ini. Enak-enak lah khalifah ini di istana, di singgasananya. Tapi rakyatnya tak makan, dia tak peduli. Terdengar sama Umar, Pak. Marah Umar, Pak. Umar diam saja. Langsung balik ke Baitul Mal. Setelah dia balik ke Baitul Mal, ditanya sama pegawainya, mau dibawa kemana ini gandum ya Amirul Mukminin? Biar kami yang menggontongnya. Engkau tinggal perintahkan saja. Tidak, yang dihisap itu bukan kamu, yang dihisap itu aku. Tak ada keinginan popularitas, Pak. Kenapa? Sampai di situ Umar bin Khattab itu, Pak. Ibu itu tidak tahu karena gelap atau apa. Tidak tahu dia itu Umar yang mengantarkan gandum itu. Masih dia mengatakan enak-enak juga dia itu. Sementara yang mengantarkan disuruhnya orang lain. Umar tak perlu popularitas. Umar berbuat baik karena Allah semata. Kalau berbuat baik karena manusia, siap-siap kecewa, Pak. Berbuat baik karena ada CCTV, siap-siap juga karena kecewa. Tapi kalau berbuat baik karena Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat baik. Kalau yang maha baik mencintai orang berbuat baik, baik tak kehidupan dunia akhirat kita, Pak? Itu fundamental, Pak. Dan setiap kebaikan balasannya kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Hebat pengurus Masjid As-Sudirin. Kalau kemari Ustadz berbuat baik, pengurus masjid dikasihnya Ustadz minum. Tak pernah tak kasih minum. Nah, lihatlah botolnya, kecil betul. Tapi dua. Jadi jangan buruk sangka dulu sama pengurus. Karena saya lihat penyanyi itu, Pak, yang party ya, itu minumnya agak besar-besar botolnya, Pak. Ya mudah-mudahanlah kalau pemimpin besok di sini yang menang mencintai agama, mencintai syariat, yang diundangnya besok mudah-mudahan ustadz yang bermanfaat untuk menambah pemahaman ya orang terhadap agama ini. Nah, track recordnya itu kita lihat saja siapa yang membuat zakat tumbuh berkembang di Riau, siapa yang membuat wakaf terus berkembang, siapa yang mendorong masjid-masjid terus makmur di Riau dan seterusnya. Itu, Pak, harusnya itu. Jangan kita pikirkan 300.000 lalu kita nggak mau tahu siapa yang kita pilih. Sampai di sini yang mau bertanya, Pak, saya persilakan. Oh ya Pak Imam, silakan mic-nya. Berapa menit lagi? 6 ya, masih sempat Ibu nanti. Ya, silakan Pak Imam. Ya. Kejadian tadi siang. Jadi pulang dari sekolah. Ya. 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 Paslon. Masya Allah.
Kalau beliau nak mau kita nerima ya Pak. Ya, ya, baik. Sebenarnya ini kategori berbahaya. Ini sudah money politik. Tapi kalau benda itu seperti sajadah, hadiah, hadiah dalam kaedahnya itu sunnah. Jadi tidak ada misalnya gambar paslon, memang dikasih hadiah. Saya dikasih hadiah Pak Haji Kowi, walaupun tahu saya dia akan menjadi salah satu kandidat paslon. Tapi dia memberikan saya tidak ada embel-embel. Hadiah mubah, halal, bahkan sunnah. Tapi kalau yang Pak Imam ceritakan tadi, memang dia kasih tempat minum, cuman dalamnya ada uang. Itu money politik, Pak. Ada gambarnya lagi. Kan artinya ini uang Pak Imam 100.000, coblos saya. Nah, 100.000 lah Pak Imam 5 tahun. Cukup 5 tahun 100.000, Pak. Oke, saya kasih ilustrasi yang sederhana. Baik ya. Coba tanya di Provinsi Riau ini berapa APBD-nya, Pak? Kita kebetulan, ya takdir Allah, Pak. Tidak ada yang kebetulan, semua takdir Allah itu indah. Kalau saya tidak salah, itu 10,1 apa 10,2 T. Itu artinya 10.000 miliar. Pak, kalau uang segini di Riau, boleh nggak Pak masyarakat tidak menikmati terangnya lampu atau tidak adanya listrik? Nggak boleh Pak. Boleh nggak di Riau ini orang yang tidak sekolah lagi karena tidak ada gedung sekolah? Nggak ada, karena 10.000 miliar. Boleh nggak imam-imam yang susah menyekolahkan anaknya Pak? Nggak boleh, menjadi perhatian dari anggaran tadi. Itu yang saya sebut ide, gagasan, program Musakaful Fikri lebih jauh nilainya daripada 100.000 yang Pak Imam terima. Kepala daerah pemimpinnya bilang, masjid ini kami akan bantu atau dilabel dengan masjid paripurna dengan catatan masjid ini masih ada badan usaha milik masjidnya. Dia tidak kasih Pak Imam 100.000, tapi beliau bilang kalau memang sudah ada tempatnya, ada ide bisnis syariah yang mau dibuatkan, saya akan bantu usaha itu. Itu bukan money politik Pak. Kalaupun saya tak terpilih, tapi ini menjadi legasi kebaikan saya. Silahkan dari badan usaha milik masjid itu menggaji imam. Jangan sampai imam ini kurus badannya gara-gara gajinya kecil. Itu dia Pak. Itu yang kita sebut musakaful fikri. Maka Pak Imam tak boleh memanfaatkan, menerima, mengkonsumsi uang itu. Itu bukan gaji, itu bukan ujroh, itu tepatnya riswah. Ya Pak, kalau tim medianya itu namanya gaji. Tim media yang membuat konten kreatornya itu gaji. Supirnya itu gaji. Tapi kalau dia datang ke Pak Imam, ini 100.000. Pak Imam tak bekerja. Lalu dinikmati uang itu, maka rosi wal murtasi. Nah, bagaimana cara mengembalikan? Karena tidak mungkin. Dan kalau mengembalikan, kalau 100.000 mungkin mau. Tapi kalau 500.000, agak berat juga mengembalikan. Itu kan. Kalau berat mengembalikannya, jangan dibelikan nasi goreng malam ini Pak. Maka salurkan kepada orang-orang miskin. Itu mungkin lebih baik. Dan doakan beliau itu mudah-mudahan tulus niatnya. Jangan kemudian ya berpikir uang itu kembali. Kan begitu. Besar kok Pak. Anggaran kita ini sudah ada untuk program itu. Ya, 10.000 miliar kecil apa besar tuh Pak? 10.000 miliar. Baik Ibu tadi yang tengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda. Ya Bunda. Oh ya. Ya Bunda. Bentar Bunda, yang pertama apa tadi Bunda? Kalau sholat di sini gimana? Oh, oh, oh ya. 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 Baik Bunda. Ada pertanyaan Bunda ini, saya pikir tadi arahnya ke sana Pak Haji. Kalau arahnya ke situ lebih menarik. Contoh pertanyaan beliau. Ustadz, kenapa ada ulama yang mendukung gitu, calon pemimpin? Bolehkah ulama mendukung? Jawabannya Bu, jangankan mendukung, masuk ke dalam jauh lebih baik. Kalau sekedar mendukung lalu duduk, belum tahu aspirasi selama itu akan dijalankan. Tapi kalau duduk berarti membuat keputusan regulasinya. Jangankan mendukung, ikutan itu jauh lebih baik. Paham sampai sini Bapak Ibu? Jadi tidak salah kalau ulama itu ikutan. Kalau dia tidak ikutan Pak, umarok tanpa ulama nggak capai tujuan itu. Ulama tanpa umarok juga nggak tercapai tujuan untuk kebaikan dunia akhirat kita. Nah, baik. Nah, yang ibu tanyakan ini di luar konteks kita. Yang munafik itu Bapak Ibu, ya sederhananya kan ada tiga ya. Kalau dia berbicara dia dusta, kalau dia berjanji dia berkhianat, kalau dia dipercaya dia tidak, ya berkhianat dia tidak amanah. Ya, ada tiga kriteria itu. Nah itu tanda-tandanya. Jadi kalau ibu disebut kawan begitu, ibu sekali tak ikut pengajian lalu disebut munafik, ibu sabar saja. Nah mudah-mudahan dengan sabar itu ibu mendapatkan pahala di sisi Allah. Termasuk calon-calon sekarang mungkin ada fitnah dan seterusnya, tapi beliau-beliau itu sabar, itu dapat ya kemudian pahala. Nah, yang mau saya garisi juga dari pertemuan ini, karena besok memilih, kita pasti beda pilihan. Betul Pak? Tapi karena Tuhan kita sama, Allah, Nabi kita sama, Al-Quran sama, maka persatuan itu yang utama. Persatuan itu yang utama. Tapi kalau kita lihat sekarang, sudah ada ustadz yang berkelahi dengan ustadz. Betul Bapak Ibu? Ada yang sudah keluar dari grup dan seterusnya. Betul Pak? Nah, jadi ukuran kita tetaplah yang utama ukhuwah Islamiyah kita. Selamat menggunakan hak suaranya, bukan karena 300.000, 500.000-nya, apalagi 100.000 Pak Imam, tapi karena yang kita pilih orang yang memang mengerjakan ketaatan pada Allah, orang yang berwawasan luas, dan orang yang memang berbuat baik semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saling mendoakan, semoga Allah takdirkan kita pemimpin yang mencintai kita, yang menolong kita dan mendoakan kita. Demikian, terima kasih atas perhatian, banyak maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.